Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Hasil Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Hasil Afriyadi, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Dan bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dari channel Raden Hasil Afriyadi. Terima kasih. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi guru honorer akan gagal jadi P3K 2022 jika sumber gaji berasal dari sini. PLT Menpan RB Muhammad Mahfud MD menerbitkan surat edaran pendataan honorer pada 2022 Juli 2022 yang berisi kriteria honorer diangkat P3K 2022. Jika sumber gaji honorer khususnya bagi guru honorer berasal dari dana tertentu, pendataan P3K 2022 diharapkan dapat diikuti oleh seluruh tenaga honorer, khususnya guru tenaga honorer kategori 2, TK2, yaitu pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru 2021 kemarin. Tetapi sangat disayangkan terdapat kriteria sumber gaji honorer dari dana tertentu sajalah yang menjadi syarat diangkat menjadi P3K. Guru honorer dalam pendapat gaji honorer tentunya bersumber dari dana yang berbeda-beda di setiap satuan pendidikan, antara lain sumber dana dari APBN, APBD, atau BOS, Kemdikbud. Perbedaan sumber gaji honorer guru inilah yang menjadi salah satu syarat guru honorer diangkat P3K 2022. Namun ada pula sumber gaji honorer tertentu yang tidak termasuk dalam syarat diangkat P3K 2022. Sumber gaji guru honorer dari manakah yang termasuk dalam syarat diangkat P3K 2022 sehingga membuat gagal mengikuti pendaftaran P3K 2022? Siapa guru honorer yang dapat diangkat menjadi P3K guru? Apa saja syaratnya? Dalam PP Manajemen P3K Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 Ayat 2, pegawai non-ASN atau honorer dalam jangka waktu 5 tahun dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, apa saja syaratnya? Ya, apa saja syaratnya? Menindaklanjuti pada Surat Edaran Menpan RB nomor B/1111/M1 2022, pegawai non-ASN atau honorer yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama adalah berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN atau honorer yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Pada poin kedua, dari syarat guru honorer diangkat P3K 2020 di atas, disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau honorer yang memenuhi syarat dapat mengikuti pendaftaran P3K 2022 adalah yang mendapat gaji honorer bersumber dari APBN maupun APBD. Lantas jika sumber gaji honorer berasal dari dana BOS, Kemdikbud, apakah termasuk APBN atau bukan? Dana BOS Kemdikbud merupakan dana APBN yang digunakan untuk mendanai belanja non-personalia
bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya untuk membayar gaji guru honorer. Besaran gaji guru honorer yang bersumber dari dana BOS Kemdikbud adalah paling banyak 50 ya, harus 50% dari keseluruhan jumlah alokasi ya. Jadi harus 50%, artinya kalau melebihi dari itu tidak diperbolehkan. Dengan demikian, sumber gaji honorer berasal dari dana BOS Kemdikbud termasuk APBN yang memenuhi syarat guru honorer diangkat P3K 2022. Hanya sumber gaji honorer dari mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga sajalah yang tidak memenuhi syarat guru honorer diangkat P3K 2022. Mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2022 pasal 26, komponen penggunaan dana BOS reguler dan selain digunakan untuk membayar honorarium guru honorer juga digunakan untuk hal lain. Pertama adalah penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kemudian pengembangan pendidikan yang berada di sekolah itu ya, untuk pembelian alat dan semacamnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. Ya. Ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama teman-teman guru yang merupakan salah satu syarat agar teman-teman guru bisa ikut P3K ya di tahun 2022 ini, yaitu sumber gajinya harus dari APBN maupun dari APBD. Kalau teman-teman guru yang tidak honornya tidak melalui APBN atau APBD, maka jelas tidak memenuhi syarat dan tidak bisa ikut P3K di tahun 2022 ini. Ini adalah informasinya untuk pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Salam pendidikan, salam rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.